Perlu kita pahami bahwa kekristenan yang sesungguhnya mengenal bahwa jalan untuk menuju kepada keselamatan itu hanya melalui Kristus Yesus. Tidak ada jalan yang lain. Jalan keselamatan, Yesus mengakuinya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Hukum dosa telah mengikat dalam aturannya bahwa dosa itu hukumannya adalah maut, adalah kematian kekal. Sehingga dalam upaya manusia untuk mencari keselamatan, manusia tidak sempurna dalam pencapaiannya. Sehingga Allah harus mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, agar supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya dalam pengajarannya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes berkata, akulah pintu. Yesus, dialah jalan satu-satunya untuk bisa menemukan Bapa di surga. Saudara, dari pemahaman ini kita menemukan kunci keselamatan. Jadi agama bukan jalan keselamatan. Perbuatan baik bukan jalan keselamatan. Apapun yang dapat diusahakan manusia bukanlah jalan keselamatan. Karena jalan keselamatan diberikan Allah melalui anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Makanya banyak tidak memahami, saudara. Kenapa harus Yesus, tidak ada yang lain? Mengapa harus Yesus menjadi jalan keselamatan dan hidup? Maka kita harus melihat itu dari sudut pandang bagaimana Allah berkata dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi karunia datang melalui anaknya yang tunggal karena apa? Karena ada kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi mari kita tarik kenapa Yesus menjadi jalan keselamatan dan hidup bagi orang percaya. Karena ada unsur kasih Allah di atas. Kasih Allah yang membuat Yesus putranya yang tunggal datang untuk menyelamatkan kita. Jadi kalau kita bertanya kenapa harus Yesus? Karena Yesus itu adalah bentuk kasih Allah. Bentuk kasih Allah bagi setiap orang yang percaya. Bagi setiap orang, bagi setiap makhluk, bagi setiap manusia. Karena keselamatan itu bagi seluruh umat manusia. Bagi seluruh umat manusia. Jadi ingat baik saudara. Keselamatan itu bagi seluruh umat manusia. Dan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Itu dilakukan Bapa melalui Yesus Kristus. Tetapi unsurnya, sumbernya utamanya adalah karena kasih Allah. Jadi Yesus menjadi jalan keselamatan, dia adalah bentuk kasih Allah bagi kita, saudara, bagi kita semua. Maka setiap yang percaya kepadanya, maka dia harus mengasihi. Poin utama kita dalam perenungan ini, saudara. Ketika Yesus berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Dan kita lihat ayat yang lain dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yesus itu, kalau saudara berkata, aku mau ikut Yesus, maka saudara, saya mau pastikan, saudara harus hidup di dalam kasih. Karena Yesus itu adalah kasih Allah itu adanya. Kasih Allah adanya. Maka tidak heran kalau hanya sekedar beragama Kristen, tapi kalau tidak ada kasih, tidak mengasihi,
dipastikan hidupmu tidak mengenal Allah. Dipastikan kau tidak berjumpa dengan Yesus. Saudara dan saya tetap dalam keadaan tidak diselamatkan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup tidak bisa diterima dengan semudah itu, saudara. Karena setiap orang yang menerima, yang berjumpa dengan Dia, seharusnya termanifestasi kasih Allah dalam dirinya. Orang yang menemukan Allah seharusnya termanifestasi kasih Allah dalam dirinya. Sehingga genaplah hukum yang dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sehingga pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Luar biasa, saudara. Artinya orang yang mengasihi mewujudkan Allah dalam dirinya. Orang yang tinggal di dalam kasih adalah mereka yang berjalan di jalan yang seharusnya, di mana Yesus menjadi jalan kebenaran dan kehidupan. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saudara dan saya harus tinggal di dalam kasih, di mana kasih Allah yang seharusnya menjadi tujuan kehidupan kita. Atau setidaknya saudara harus mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Kemudian saudara harus mengasihi sesama. Maka saudara benar berjalan. Saudara benar menemukan Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena kasih itulah jalan, kasih itulah kebenaran, kasih itulah kehidupan. Karena Allah yang menjadi sumber segalanya, mengaruniakan Yesus menjadi juru selamat kita, Dialah kasih itu adanya. Maka saudara harus mengasihi Allah. Saudara harus bisa mengasihi sesama. Tidak mungkin orang yang penuh dengan kedengkian mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tidak mungkin orang yang penuh dengan amarah, kebencian mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Prototipe keselamatan itu ada di dalam Yesus. Orang yang mau diselamatkan hidup sama seperti Yesus hidup. Dia mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Sehingga kalau kita bicara tentang mau saudara hidup sama seperti Yesus hidup, kekristenan yang sejati itu adalah kehidupan Yesus yang dikenakan. Seperti apa kehidupan Yesus yang dikenakan? Kasih. Kita banyak bicara tentang serupa dengan Yesus, tetapi yang seperti apa? Kasih, saudara, kasih. Kasih. Alkitab sepenuhnya bicara tentang kasih. Saudara harus mengasihi. Tidak bisa tidak, saudara harus bisa mengampuni orang. Kasih menggambarkan kesucian, kasih menggambarkan ketulusan, kasih menggambarkan pengampunan yang sempurna. Kasih menggambarkan pribadi Allah. Saudara harus mengasihi. Kalau saudara tidak bisa mengasihi, saudara belum menemukan jalan yang benar. Saudara harus bisa mengasihi saudara-saudaramu, bisa mengasihi musuhmu, bisa mengasihi orang-orang yang membenci engkau. Kasih itu adalah Allah itu sendiri. Kasih itu yang harus kita hidupi. Kasih yang bisa membuat saudara hidup suci, kudus, sesuci-sucinya, sekudus-kudusnya, hidup berkenan di hadapan Allah. Ketika saudara memiliki kasih yang sempurna, mengasihi Allah, mengasihi sesama, saudara hidup benar dalam kekudusan, hidup benar dalam kesucian. Bagaimana kita bisa bicara kekudusan dan kesucian, tapi kita tidak bisa mengasihi Allah dan tidak bisa mengasihi sesama? Tidak mungkin saudara bisa mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama dengan benar. Mengampuni dia, mengasihi dia. Kasih bahkan musuhmu harus saudara kasih. Bahkan musuhmu saudara, tetanggamu membuat engkau marah setiap hari, harus engkau kasih. Jemaat yang membuat engkau tersakiti harus engkau kasih. Pendetamu, gembalamu yang membuat engkau tersakiti harus engkau kasih.
Setiap orang, suamimu, istrimu, anak-anakmu harus kau kasihi. Karena itulah bentuk perjumpaanmu dengan Kristus. Tidak ada pilihan saudara. Saudara harus hidup mengasihi. Kalau tidak mengasihi, kau tidak menemukan jalan keselamatan. Saudara harus mengasihi. Kalau tidak mengasihi, selesai hidup. Hanya beragama saja kita. Hanya menjadi orang Kristen saja kita. Tidak menjadi umat Allah yang benar. Benarlah dikatakan Alkitab, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena sedikit yang mau mengasihi. Gambaran mengasihi Allah, mengasihi sesama. Saudara dengki, marah, emosi, saudara tidak tulus melayani, mengayomi, saya pikir saudara tidak bisa mengasihi Allah dengan benar. Bagaimana bisa mengasihi Allah dengan benar sedangkan di hadapan sesama saudara tidak bisa mengasihi? Bagaimana Allah yang mengasihi itu mengampuni kita, kita tidak bisa mengampuni orang? Bagaimana kita bisa katakan, aku mengasihi? Oh, itu yang harus diperjuangkan. Mari kita saling mengasihi. Ampuni bagi mereka yang seharusnya diampuni. Dan Tuhan akan menolong kita. Roh Kudus akan menolong kita. Agar kita selain menemukan jalan itu, kita menghidupi apa yang Dia kehendaki. Tuhan memberkati kita semua.